Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Mutmainah, Mawardah, Eka Santi Wardani, Elma Aulia dan saya sendiri, Nurlaila, kami di sini ingin presentasi dengan makalah yang berjudul Pengembangan Produk Syariah, Inovasi dan juga Kreativitas. Kepada presenter yang pertama, saya persilahkan. Oke, baik, izin masuk. Jadi di sini pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai konsep inovasi dan kreativitas dalam perspektif syariah. Inovasi dalam perspektif Islam tidak hanya dimaknai sebagai penciptaan kebaruan secara teknis atau ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Inovasi dalam pemasaran produk halal tidak semata berorientasi pada keuntungan materi atau peningkatan profitabilitas pasar, tetapi lebih jauh mencakup dimensi keberkahan, kejujuran, dan kemaslahatan sebagai nilai-nilai inti yang menjiwai seluruh aktivitas bisnis dalam perspektif Islam. Sementara itu, kreativitas dalam pemasaran produk halal berfungsi sebagai sarana strategis untuk memperkuat daya saing produk di pasar global tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Kreativitas tidak hanya tercermin dalam bentuk promosi atau desain kemasan yang menarik, tetapi juga dalam pengembangan konsep bisnis yang transparan, edukatif, dan beretika. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas dalam pemasaran halal harus dipahami sebagai dua pilar integral yang saling melengkapi. Inovasi memberikan arah perubahan menuju efisiensi dan keunggulan, sedangkan kreativitas memastikan bahwa perubahan tersebut tetap berakar pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Kolaborasi antara keduanya akan melahirkan model pemasaran yang tidak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi halal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Ya baik, selanjutnya masuk ke bagian identifikasi kebutuhan konsumen sebagai dasar inovasi. Kebutuhan konsumen muslim tidak hanya berkaitan dengan harga dan kualitas produk, tetapi juga mencakup aspek kehalalan dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Konsumen cenderung memilih produk yang memiliki sertifikasi halal, proses yang transparan, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan. Selain itu, keputusan konsumsi juga dipengaruhi oleh nilai religius, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi. Selanjutnya, gaya hidup halal atau halal lifestyle terus berkembang dan tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetap meluas ke sektor seperti fashion, kosmetik, hingga layanan digital. Halal kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern, terutama bagi generasi muda yang menginginkan produk yang halal, praktis, menarik, dan mengembangkan produk. Riset pasar berperan penting dalam memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Dengan riset yang tepat, perilaku usaha dapat menciptakan produk yang sesuai dengan harapan pasar, lebih inovatif, dan memiliki daya saing. Pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial juga membantu dalam mengumpulkan informasi konsumen secara cepat dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elma. Baik, kita lanjut ke bagian strategi inovasi produk syariah. Nah, strategi inovasi produk syariah itu merupakan upaya pengembangan produk yang sesuai prinsip Islam dan mampu bersaing di pasar modern. Inovasi itu diperlukan karena perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya persaingan industri keuangan syariah. Produk syariah harus tetap bebas dari riba, gharar, dan maisir, namun tetap harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Strategi inovasi ini dilakukan melalui pengembangan produk baru, penyempurnaan produk lama, diferensiasi berbasis nilai syariah, dan serta integrasi teknologi digital.
Nah, strategi inovasi produk syariah itu ada 4. Yang pertama ada produk syariah. Nah, produk syariah ini merupakan produk yang atau jasa yang dikembangkan berdasarkan prinsip Islam dan menggunakan akad yang sesuai syariah. Produk ini tidak mengandung riba, gharar, dan maisir, serta lebih mengedepankan nilai keadilan dan transparansi. Produk syariah ini tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup investasi syariah, asuransi syariah, fintech syariah, dan layanan digital halal lainnya. Lanjut ke bagian kedua, ada inovasi produk baru dan pengembangan produk lama. Nah, inovasi produk merupakan penciptaan produk syariah baru yang sebelumnya belum tersedia di pasar untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Contohnya fintech syariah dan bank digital. Terus serta crowdfunding syariah. Sementara itu, perkembangan produk merupakan penyempurnaan produk yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti mobil banking syariah, pembiayaan syariah online, dan layanan zakat digital. Inovasi dan pengembangan produk membantu meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, ke bagian ketiga ada diferensiasi produk berbasis nilai syariah. Nah, diferensiasi produk berbasis nilai syariah ini merupakan strategi membedakan produk syariah dengan produk konvensional melalui penerapan prinsip Islam. Diferensiasi dilakukan melalui sistem bagi hasil, transparansi akad, kepastian halal, serta adanya nilai sosial seperti zakat dan tanggung jawab sosial. Nah, dengan adanya strategi ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat citra produk syariah di pasar. Dan yang terakhir, adanya integrasi teknologi dan digital dalam produk syariah. Nah, integrasi teknologi digital menjadi bagian penting dalam strategi inovasi produk syariah. Perkembangan teknologi seperti vintage, mobil banking, dan digital platform memberikan peluang untuk menghadirkan produk syariah yang lebih modern. Digitalisasi membuat layanan lebih mudah diakses, efisien, dan transparan, serta mampu meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas jangkauan pasar. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian peran kreativitas dalam meningkatkan daya saing. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kreativitas itu bukan cuma soal seni, tapi strategi agar produk syariah kita itu bisa unggul di pasar. Jadi yang pertama, kita tuh harus kreatif dalam desain, kemasan, dan branding. Kenapa? Karena desain yang menarik itu adalah pintu masuk untuk menarik minat beli konsumen. Selain jadi pelindung, kemasan juga alat komunikasi kita ke konsumen. Nah, disinilah kita masukkan identitas syariah kita seperti nilai kehalalan dan kejujuran, supaya produk kita itu mudah diingat dan punya citra yang kuat di pasar. Terus yang kedua, kita gunakan storytelling berbasis nilai Islam. Nah, kita itu jangan cuma jualan, tapi ceritakan bagaimana proses halal itu dijalankan atau bagaimana kualitas bahan kita. Kalau kita dipasarkan dengan jujur, amanah, dan transparan, konsumen akan merasa lebih percaya dan punya kedekatan emosional dengan produk kita. Terus yang ketiga, kreativitas itu harus menghasilkan nilai tambah. Artinya produk kita punya keunggulan lebih dibanding yang lain. Caranya itu bisa lewat peningkatan kualitas, pelayanan yang lebih praktis dan teknologi, sampai memastikan produk kita itu benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jadi nilai tambah ini tidak cuma soal untung, rugi, tapi juga soal etika dan keberkahan. Jadi intinya kalau kita gabungkan antara kreativitas tadi dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran dan kebermanfaatan, produk syariah kita ini tidak akan kalah saing. Kita bisa memberikan hasil yang berkualitas sekaligus membawa berkah bagi masyarakat luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laila. Selanjutnya itu ada
poin tantangan dan peluang inovasi produk syariah. Untuk tantangan inovasi produk syariah, itu yang pertama ada regulasi ketat dan prosesnya lama. Harus melalui validasi syariah sehingga memperlambat inovasi. Yang kedua itu ada keterbatasan adaptasi teknologi. Regulasi yang tertinggal dari perkembangan vintage dan digitalisasi. Yang ketiga ada kompleksitas kepatuhan syariah. Produk harus terbebas dari riba, gharar, dan juga maisir sehingga lebih rumit dikembangkan. Yang keempat, mindset dan minim inovasi. Pelaku industri cenderung hanya memodifikasi produk konvensional tanpa diferensiasi kuat. Yang kelima, rendahnya literasi dan persepsi pasar. Kurangnya pemahaman masyarakat serta anggapan bahwa produk syariah hanya untuk muslim saja. Selanjutnya itu ada peluang inovasi produk syariah. Yang pertama itu ada pertumbuhan industri halal global, membuka pasar luas di berbagai sektor seperti keuangan, makanan, dan juga pariwisata. Yang kedua, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital. Itu memungkinkan inovasi produk yang lebih efisien, transparan, dan juga mudah diakses. Yang keempat, ada nilai tambah untuk produk syariah, mengandung aspek etika, keadilan, dan spiritual yang menjadi keunggulan kompetitif. Terakhir, dari peluang inovasi produk syariah adalah dukungan dan kolaborasi ekosistem. Itu ada peran dari pemerintah juga, akademisi, dan industri yang memperkuat pengembangan inovasi. Terakhir, itu ada kesimpulan. Dari kesimpulan yang kita ambil hari ini adalah inovasi produk syariah merupakan upaya pengembangan produk yang tetap berlandaskan prinsip Islam seperti bebas riba, gharar, dan juga maisir. Namun, tetap mampu bersaing di pasar modern. Strategi inovasi dilakukan melalui pengembangan produk syariah, inovasi, dan menyempurnakan produk. Diferensiasi berbasis nilai syariah, serta integrasi teknologi digital. Kreativitas juga berperan penting dalam menciptakan nilai tambah melalui desain, branding, dan strategi pemasaran yang menarik. Meskipun terdapat tantangan seperti regulasi dan persaingan pasar, peluang pengembangan produk syariah tetap besar seiring berkembangnya industri halal dan teknologi digital. Dengan inovasi dan kreativitas yang tepat, produk syariah dapat meningkatkan daya saing serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Dikirakan tidak ada yang dipertanyakan pada presentasi pada hari ini. Saya ucapkan salah hilap, mohon maaf atas kekurangan dari presentasi kami. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Kepada teman-teman sekalian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.